Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, video kali ini kita akan mengulas mengenai drawing a person test atau depth test seperti itu. Nah, pada kesempatan kali ini saya berharap teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat baik lahir maupun batin seperti itu. Oke, saya lanjutkan mengenai tes drawing a person test. Drawing a person test ini dikembangkan tujuannya untuk melihat gambaran perkembangan mental seseorang gitu. Di sini juga dalam drawing a person ini juga merupakan salah satu jenis tes, yaitu yang berbentuk psikotes grafis gitu. Oke, dalam pelaksanaannya tes ini seringkali digunakan untuk melakukan penjaringan bagi calon pekerja seperti itu. Utamanya dengan drawing a person ini akan dilihat bagaimana kepribadian dari seseorang pelamar kerja seperti itu. Oke, yang perlu diketahui ketika akan dilaksanakan psikotes, nanti pasti akan ada psikolog yang menjelaskan langkah-langkah atau tahapan-tahapannya. Nah, dalam hal ini kalian semua harus memperhatikan dengan baik agar tidak ada satu tahapan pun yang terlewatkan atau tidak kalian pahami, dan kalian harus bisa mematuhinya. Jika tidak, maka konsekuensinya akan ada sanksi hingga sampai kalian tidak diperkenankan untuk mengikuti tes selanjutnya. Oke, ketika kalian sudah memperhatikan tahapan-tahapannya, langkah-langkahnya dari HRD atau psikolog yang memberikan tes, maka pada kesempatan kali ini saya akan mengulas mengenai tipsnya bagaimana tes drawing a person itu kalian akan mendapatkan nilai yang tinggi seperti itu. Nah, yang pertama, kalian harus bisa memahami posisi apa yang kalian lamar, sehingga dari situ ketika kalian menggambar drawing a person, kalian akan menggambar sosok yang sesuai dengan profesi yang kalian lamar. Jadi kalau mengelamar seorang HRD, gambarlah sesosok yang mencerminkan dia seorang HRD, bukan petani, bukan ibu rumah tangga, atau bukan kenangan-kenangan yang sekiranya ada dalam pikiran kalian, tapi gambarlah seseorang yang mencerminkan sesuai dengan lamaran pekerjaan kalian seperti itu. Kemudian hati-hati dalam menggambar, jadi sesuaikan gambar itu dengan jenis kelamin kalian. Kalau kalian laki-laki, gambarlah gambar laki-laki. Kalau kalian perempuan, baru gambar perempuan seperti itu. Dan gambarlah manusia itu dalam kondisi serealistis mungkin, bukan kartun maupun karikatur seperti itu. Di sini usahakan gambar itu orang tersebut sedang melakukan sebuah aktivitas yang sesuai dengan apa yang kalian lamar seperti itu. Apakah berjalan ke kantor, menggambar, atau memainkan komputernya, atau bekerja di depan komputernya, dan lain sebagainya. Gambarlah orang dalam kondisi lengkap, misalkan wajah ada mata, rambut, telinga, mulut, alis, dan lain sebagainya. Jadi selengkap mungkin. Dan perlu yang digarisbawahi lagi adalah proporsional. Jadi gambarlah persis di tengah, jangan terlalu di pinggir, jangan terlalu di bawah, terlalu di atas, atau melebihi kertas yang disediakan. Jadi proporsional. Proporsional juga diartikan sebagai ukuran, jangan sampai jari itu lebih besar dari kepala misalkan. Nah, itu kan tidak proporsional. Kemudian setelah itu jangan lupa kalian membuat deskripsi dari gambar yang telah kalian buat. Dia apa, sedang kerja apa, usia berapa, kurang lebih seperti itu biasanya. Nah, itu biasanya akan disampaikan dalam tata tertib tadi di awal. Maka memang kalian harus benar-benar mendengarkan agar tidak ketinggalan informasi dan membuat kalian kebingungan sendiri seperti itu. Yang terakhir, sering-seringlah berlatih agar gambar yang kalian ciptakan itu bagus dan sesuai dengan lamaran yang kalian
tujukan. Jadi melamar misalkan dalam profesi guru ya gambar guru, melamar dalam profesi dokter gambar dokter. Kalau dalam perusahaan melamar sekretaris, gambarlah sosok sekretaris yang realistis seperti itu, atau posisi-posisi tertentu yang strategis, sesuaikan. Nah yang terakhir akan saya tunjukkan, ini gambar dari drawing a person. Karena dia seorang atlet, maka dia menggambar seseorang yang bermain basket, dan ini kan proporsional, gambarnya juga maksimal, ini pasti nilainya juga akan tinggi. Oke, sekian dari saya yakin teman-teman akan bisa menggambar dengan baik kalau teman-teman berlatih, tetap fokus. Akhir kata dari saya, wabillahi taufiq, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.